Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Judulnya saya berikan nama Naga Dikalahkan dan Nyanyian Kemenangan. Saya bacakan ayat firman-Nya kepada kita semua. Demikian firman Tuhan, Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara, dari firman Tuhan ini dijelaskan di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 12 ini bagaimana naga ini dikalahkan. Setan atau iblis atau diabolos ini dikatakan mereka dilempar atau dibuang saudara ke bumi. Dan saudara dikatakan dalam ayat yang 10, dan aku mendengar suara yang nyaring saudara di sorga berkata, sekarang telah tiba dan keselamatan dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Di dalam ayat 7, di mana dijelaskan ada peperangan yang di sorga, saudara, dan itu dilakukan untuk para malaikat-malaikat yang melawan iblis, yaitu yang melawan Mikael, yaitu si naga itu, dan dikatakan si ular tua atau yang disebut iblis atau Satan itu dilemparkan ke bawah. Nah, saudara, Satan itu digambarkan sebagai naga besar yang merah yang menggambarkan pribadinya sebagai pembunuh yang besar. Ia juga disebut sebagai ular tua. Kita bisa tahu di Taman Eden di dalam Kejadian pasal 3, di mana ia berhasil menjatuhkan Hawa dan Adam dengan tipu daya. Ular, lidahnya itu bercabang, saudara. Ini menunjukkan sifatnya sebagai penipu yang licik. Disebut ular tua karena pengalamannya yang sudah beribu-ribu tahun dalam menipu manusia. Dan ini berlawanan dengan Yesus yang memberitakan kebenaran supaya manusia jangan binasa. Di sini kita dapat gambaran tentang perang di sorga, ya, di dalam ayat yang ke-7, ya saudara, 8 dan 9, antara naga atau ular tua atau iblis atau Satan itu, ini menyiratkan bahwa Satan pernah ada di sorga untuk beberapa waktu, saudara. Ya, ayat-ayatnya dijelaskan di dalam Ayub, ya saudara, kitab Ayub pasal 1 dan 2, Zakaria pasal 3, 1 Raja-Raja 22, dan seterusnya, saudara. Dan Mikael mengalahkan naga itu dan mereka dibuang ke bumi. Kita akan mempelajari sedikit, saudara, tentang setan ini, saudara. Di dalam kitab Henok, yaitu kitab di luar Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang kitab ini adanya di masa zaman hidden, ya, di mana 400 Tuhan tidak berbicara, dikatakan ada cerita tentang perang purba di sorga. Satan mulanya adalah malaikat yang mempunyai pikiran yang tidak masuk akal, karena ingin menempatkan tahtanya lebih tinggi dari takhta Allah, ya,
Dia ingin sama dengan Allah, bahkan dia menduduki takhta Allah, kata firman Allah, dan itu dianggap adalah pikiran yang tidak masuk akal, pikiran yang tidak normal. Kenapa? Dia mau menyamai si penciptanya dia, begitu ya. Nah, di dalam 2 Henok ayat pasal 29 ayat 4 sampai 5 dikatakan, dan kemudian dilemparkan keluar dari sorga. Saudara, di dalam cerita yang lain, saudara, di luar Alkitab, orang Babel mempunyai cerita yang mirip, ya, yaitu tentang Ishtar, yaitu dewa bintang pagi. Ia juga memberontak melawan Allah dan dilemparkan ke bawah dari surga. Di dalam Perjanjian Lama, yaitu di kitab Yesaya, kita dapat membaca bagaimana Yesaya 14 sampai ayat 14, Yesaya 14 ayat 12 mengatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar." Dosa saudara yang membuat si bintang timur putra fajar ini dibuang dari langit, saudara. Jadi dia jatuh dari langit, saudara. Dikatakan atau dilempar dari surga adalah karena kesombongannya. Dan ini dirujuk oleh Paulus, saudara, di dalam 1 Timotius 3 ayat 6. Saudara, pemimpin atau penilik jemaat itu sama, saudara, oleh Rasul Paulus adalah orang yang harus perlu diberikan pengertian atau dinasehati untuk tidak sombong. Sebab kalau melakukan itu atau kesombongan, ia akan dihukum sama seperti iblis. Jadi Allah benci dengan dosa kesombongan, saudara. Kita tanpa sadar suka sombong dan kita tidak merasa karena sudah sering kita lakukan kesombongan itu sehingga menjadi kehidupan, saudara. Kita sombong dengan kekayaan kita sombong merasa kita lebih pandai, kita sombong dengan jabatan kita sombong dengan apa yang kita punya, sehingga kita tanpa sadar karena sudah sering memperkatakan kesombongan, kemampuan, kehebatan, kepunyaan kita tidak sadar lagi bahwa itu sudah sombong. Kita tidak merasa menyatakan kepada Tuhan, ini karena-Mu Tuhan. Semua ini dapat kulakukan karena kapasitas yang Engkau berikan kepadaku, karena kepandaian yang Kau berikan kepadaku, karena berkat yang Kau berikan kepadaku, kemampuan yang Kau berikan untuk aku bisa mengelola usahaku sehingga boleh berhasil. Itu orang yang menandakan bahwa dia tahu semua yang dia dapat atau yang dia bisa lakukan semata-mata karena anugerahnya. Nah, berbeda ketika dia memberikan kesaksian kepada dunia atas keberhasilannya itu. Tetapi orang yang tidak sadar atau tidak mengerti bahwa apa yang dia terima, kepandaian, kehebatan, jabatan, takhta, kekayaan, dan lain-lainnya, yang karena dia tidak merasa karena Tuhan bekerja atas hidupnya, yang keluar dari perkataan adalah kesombongan-kesombongan saja. Saudara, banyak kesaksian di dunia ini, saudara. Bagaimana kehebatan orang-orang yang diberkati Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Ya, salah satu pendiri Apple bahkan ketika mau di masa hidupnya mau selesai, dikatakan apa yang dia lakukan sepertinya tidak ada apa-apanya. Keberhasilannya, kekayaannya yang dimilikinya, saudara. Saudara kalau tahu bagaimana Apple begitu dahsyatnya, saudara ya, dengan perangkat-perangkat yang dibuatnya, aplikasi yang dibuatnya begitu terkenal dan luar biasa, dan harganya pun bukan harga abal-abal, saudara, yang dijualnya mahal-mahal, saudara, dan itu membuatnya jadi kaya, hebat, dan luar biasa. Tapi ketika dia menderita penyakit yang dokter saja tidak bisa dapat memulihkannya, dia mengatakan semua apa yang dia lakukannya, yang dihasilkannya tidak ada artinya, saudara, ketika kesehatannya sudah tidak dapat lagi dipulihkan. Saudara, itulah keterbatasan manusia. Saudara, ketika engkau dalam kondisi yang sekarang masih bisa mendengar firman Allah, dalam keberhasilanmu, dalam kehebatanmu, dalam kepandaianmu, ingat baik-baik. Semata-mata itu karena Tuhan yang memberikannya itu kepadamu. Selalu bersyukur dalam segala aspek yang kamu miliki. Kamu akan merasa tidak perlu yang harus disombongkan. Itu semua akan kembali pada saatnya. Kita pasti akan kembali, tinggal tunggu waktu saja. Ada yang waktunya cepat, ada yang waktunya belum, masih belum, ada yang waktunya lambat, tetapi semua pasti pada akhirnya selesai di dunia ini. Semua kita tinggalkan, saudara. Kepuasan apa yang kita bisa nikmati?
Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, berkat yang kita terima, kemampuan yang kita terima, jabatan yang kita terima, kekayaan yang kita terima, kita bersama syukuri dan kita nikmati bersama dengan kasih anugerah Tuhan. Itu akan berbeda, saudara, kita mensikapi segala kehidupan ini. Nah, saudara, setan sombong atas apa yang dia rasakan. Dia merasa dekat dengan Tuhan. Dia pemimpin puji-pujian di sorga dikatakan. Dia memimpin sebagian besar malaikat di sorga untuk memimpin paduan suara yang indah yang memang Tuhan ciptakan dia untuk memuji menyembah Tuhan di sorga. Tapi karena dia selalu dekat dengan Tuhan, dia bisa melihat Tuhan dengan baik. Karena memang dia berhadapan dengan Tuhan, dia merasa lebih hebat dari malaikat yang lain, saudara. Sehingga akhirnya tanpa sadar, oh ternyata gampang kok tuh tinggal duduk-duduk saja di takhta, dia jadi pemimpinku. Saudara, begitu gampangnya dia melihat kemuliaan Tuhan yang dia boleh terima itu, saudara. Juga kita sering juga seperti itu, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Nah, ini yang terjadi. Sehingga akhirnya ketika Satan dilempar keluar dari sorga, maka tempat tinggalnya adalah udara. Heaven ini, saudara, langit ini, saudara, itu tempatnya dia. Makanya dia disebut penguasa di udara, kitab Efesus katakan. Dan ia harus mengembara di sana. Inilah kenapa alasan ia disebut penguasa di udara atau angkasa. Di dalam Efesus 2 ayat 2, Efesus 6 ayat 12. Di dalam kitab Ayub kita membaca tentang Satan yang terhitung di antara anak-anak Allah dan memiliki juga jalan masuk ke hadapan Allah, saudara. Yaitu Ayub 1 ayat 6 sampai 9, Ayub 2 ayat 1 sampai 6, Zakaria ayat 3 sampai 1 dan 2, 1 Raja-Raja 22 ayat 21 dan seterusnya. Jadi untuk memahami konsep tentang Satan ini, saudara, kita harus mengerti makna dari istilah Satan ini. Jadi Satan ini artinya adalah musuh atau lawan. Dalam perjanjian lama, Satan adalah malaikat penuntut yang mengajukan tuntutan melawan manusia di hadapan Allah. Ya, jadi dia pendakwa kita, saudara. Jadi Satan adalah lawan atau musuhnya dari manusia, saudara. Nah, dalam perjanjian lama tidak pernah kita membaca tentang iblis. Tetapi di dalam perjanjian baru, setan menjadi iblis. Di dalam bahasa Yunani-nya disebut diabolos, saudara. Yang arti harfiahnya adalah pemfitnah. Atau dalam bahasa Inggrisnya slanderer. Saudara, di dalam perjanjian baru, Satan menjadi penggoda manusia. Kuasa jahat ini adalah setan, saudara. Iblis. Saudara, iblis di dalam Matius 4 ayat 1, 5, 8, 11 dan ayat-ayat paralelnya, kitab-kitab paralelnya. Dan disebut dia juga sebagai pencoba, saudara. Di dalam Matius pasal 4, gimana dia mencobai Tuhan, saudara. Dengan 3 perkara yang luar biasa, saudara. Dan semua itu telah dipatahkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di dalam Matius pasal 4. Jadi saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, Satan adalah pembuat rencana jahat dan keji. Ia menggoda Yesus. Ia menaruh rencana jahat dalam hati Yudas, sehingga Yudas mengkhianati Yesus. Ia membujuk Ananias untuk menahan sebagian dari hasil penjualan miliknya. Ya, Kisah 5 ayat 3. Ia menggunakan tipu muslihat, saudara, di Efesus 6 ayat 11. Dan setiap cara untuk maksud jahat itu adalah setan, dijuluki setan. Setiap orang yang memiliki maksud jahat, saudara, itu disebut adalah pikiran setan, saudara. 2 Korintus 2 ayat 11. Ia adalah penyebab kesakitan dan penderitaan. Ya, jadi akibat saudara mengalami sakit dan penderitaan itu disebut adalah perbuatan dari setan. Lukas 13 ayat 16, Kisah 10 ayat 38, saudara. Itu jelas menjelaskan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Iblis sebagai si pencoba, si pembuat penderitaan, saudara. Ia menghalangi karya Injil dengan jalan menabur benih lalang, ya, untuk mencegah pertumbuhan benih yang baik, saudara. Itu di dalam Matius 13 diceritakan tentang benih, saudara, yang ditaburkan.
Seterusnya dikatakan, dia merenggut benih firman dari hati manusia sebelum tumbuh, saudara. Itu penjelasannya di dalam Markus pasal 4 ayat 15, Lukas 8 ayat 12, saudara. Dan dikatakan setan juga disebut penguasa dunia. Yohanes 12 ayat 31 menjelaskan itu. Pasal 14 ayat 30, pasal 16 ayat 11. Jadi banyak sekali yang menjelaskan tentang setan di dalam perjanjian baru ini. Pertanyaannya, kapan Satan itu diusir dari surga? Beberapa orang mengindikasikan, atau beberapa teolog, saya sebut begitu ya, hal ini sebagai identifikasi sebagai pengusiran setan sebelum kejatuhan. Sementara yang lain ya, atau teolog-teolog yang lain melihat itu sebagai sebuah peristiwa pada akhir sejarah. Dan saudara melihat ini sebagai pengusiran setan dari surga pada awal sejarah manusia. Saudara, itu cocok, saudara, dengan beberapa tradisi Yahudi, karena di dalam kitab Kejadian dijelaskan ya, Adam dan Hawa di dalam pasal 13 ayat 1 sampai 2, saudara. Tapi saudara, penafsiran yang paling masuk akal adalah melihat peristiwa ini terjadi pada saat kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, ini tentang kenapa setan diusir. Yesus telah diangkat ke takhta Allah. Wahyu 12 ayat 5 ya, saudara, yang episode sebelumnya ya. Dan dikatakan orang-orang kudus menaklukkan melalui darahnya Yesus. Ya, Wahyu pasal 12 ayat 11 ini, saudara ya. Jadi penguasa dunia ini, saudara, dilemparkan keluar. Kenapa? Karena salib Yesus Kristus, saudara. Ini yang harus kita mengerti, saudara ya. Karya salib Tuhan itu begitu indah dan begitu luar biasa, saudara ya. Nah, saudara, Yesus telah diangkat, saudara, ke takhta Allah. Dan dikatakan orang-orang kudus menaklukkan melalui darahnya. Penguasa dunia ini telah dilemparkan, saudara, ke bumi ini. Karena kemenangan Yesus datang ketika dia telah ditinggikan di atas kayu salib dan kembali kepada Allah sebagai seorang yang telah disalibkan dan dibangkitkan. Kekalahan setan, saudara, itu menentukan ya, menjadi sebuah kenyataan atau realita bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus maka segala kuasa setan dipatahkan. Sebelumnya setan dapat secara sah menuduh orang-orang percaya di hadirat Allah karena dosa dari orang-orang tersebut. Tapi sekarang setelah dosa-dosa itu dibersihkan, diampuni melalui salib Kristus, setan tidak lagi mempunyai dasar untuk menuduh. Jadi, kalau saudara sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka karya salib Tuhan 2000 tahun yang lalu berlaku atas saudara. Dia tidak lagi bisa menuduh saudara, mendakwa saudara, sekalipun saudara hidup sebelumnya dengan dosa yang luar biasa. Saudara pencuri, pembunuh, pemfitnah, penipu, dan macam-macam yang saudara lakukan. Tapi waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mengakui dosamu di hadapan Tuhan, segala dosamu yang kau lakukan. Saudara, dikatakan darah Yesus sanggup membersihkan segala dosa saudara dan saya. Dan setelah itu kata firman Tuhan, iblis tidak mungkin lagi dapat sanggup mendakwa saudara. Kenapa? Karena darah Yesus telah membersihkan, menyucikan segala dosa saudara. Saudara, dia tidak memiliki kedudukan atau tempat di hadirat Allah lagi, karena dia sudah dilemparkan, tidak ada lagi di surga, saudara ya. Wahyu ini di dalam kitab Wahyu merefleksikan, ya saudara, di dalam ajaran juga Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas, saudara, ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai kuasa iblis dalam hidupmu. Roma 8 ayat 1 menjelaskan ini. Jadi ada dasar firman yang jelas ya. Nah, musuh besar umat Allah diidentifikasikan sebagai si ular tua.
Ini menyatakan dia menjadi seorang yang berbicara kepada Hawa di Taman Eden dan menggoda Hawa untuk berdosa. Melanggar perintah Tuhan, jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara, ayat-ayatnya banyak sekali. Saudara, dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, 2, 4, 13, 14 dan seterusnya. Dia juga dipanggil sebagai iblis yang tadi saya jelaskan, atau dalam bahasa Yunaninya dia bolos. Dia seorang yang memfitnah dan membunuh umat Allah. Dan setan, ya ini disebut setannya, si iblis ini dikatakan musuh besar serta penuduh Allah dan orang-orang kudus. Dialah yang menipu seluruh dunia. Wahyu 20 ayat 3 menjelaskan itu, saudara. Yakni orang-orang yang menolak untuk percaya ditipu oleh iblis dengan mudah, saudara. Karena orang juga nggak percaya, makanya mudah ditipu. Hari-hari ini banyak pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu mengajarkan tentang prinsip-prinsip Alkitab. Sepertinya kenyataan mereka membuat saudara bahkan semakin jauh dari kebenaran, jauh dari Kristus, berarti jauh juga dari keselamatan, saudara. Hati-hati. Makanya kalau saudara sudah bertobat, percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Sekalipun saudara sudah percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah ada janji dalam firman-Nya bahwa saudara tidak mungkin bisa lagi saudara iblis mengganggu saudara. Tapi dia dikatakan, 1 Petrus menjelaskan, dia sepertinya singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi saudara siang dan malam. Dialah pendakwa saudara. Begitu nanti dalam perjalanan keselamatan saudara, seperti sekarang kita ini percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu saja kesalahan, itu jadi kunci untuk dia mendakwa saudara di surga. Ini kamu lihat tuh, anak penuh dengan dosa, luar biasa. Ya, namun saudara demikian, baik naga maupun para malaikatnya, kata firman Allah, dilemparkan ke bumi dan dikeluarkan dari surga selamanya. Ya, kenapa? Karena kuasa kematian dan kebangkitan Kristus memampukan untuk iblis dikalahkan. Malaikat Mikael dan para malaikatnya sanggup saudara mengusir mereka karena perintah Kristus yang telah membayar segala dosa manusia, sehingga iblis tidak bisa lagi mendakwa di sorga kepada manusia. Tapi dia sekarang ada di dunia ini, saudara. Dia penguasa dunia ini. Dia penguasa di langit. Dikatakan dia tidak lagi sebagai pendakwa, tapi dia langsung mengintimidasi saudara. Dia sanggup menghancurkan saudara, memfitnah saudara, membunuh saudara, bahkan kalau saudara tidak sungguh-sungguh hidup di dalam perlindungan Allah. Di dalam ayat 10-12 yang tadi telah saya bacakan, saya ulangi sekali lagi. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba. Ini nyanyian para pemenang, saudara, umat-umat yang telah dimenangkan oleh karena penderitaan, karena kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Dikatakan sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita ini. Tadinya saudara dan saya, kita didakwa. Tapi saudara, waktunya dikatakan mereka, saudara dan saya, mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi orang-orang ini di surga menyanyikan nyanyian sukacita. Dan katakan, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Dan celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah saudara, ayat-ayat ini adalah nyanyian dari para martir yang telah menang ketika Satan dilempar keluar dari surga untuk selamanya. Untuk alasan inilah maka para martir yang menang menyanyikan lagu kemenangan mereka. Mereka yang berada di dalam sorga, yang bersuka cita pada saat iblis dicampakkan ke bumi, adalah mereka yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu imam besar, yang memberikan darahnya sendiri,
yang kita percayai itu untuk menghapus segala dosa kita, saudara. Yang kedua, sebagai nabi, ya, yang kita percayai perkataannya. Jadi sebagai nabi, perkataannya bisa dipercaya sehingga kita berpegang teguh kepada kesaksiannya, perkataannya menjadi firman yang hidup dalam hidup kita, saudara. Yang seterusnya dikatakan Yesus sebagai Raja yang kita agungkan sehingga kita rela menyerahkan nyawa kita baginya demi terlaksananya segala rencana Allah. Saudara, kemartiran itu sendiri adalah penaklukan diri lebih unggul terhadap setiap godaan dan ancaman, bahkan terhadap kekejaman setan sekalipun. Jadi kemenangan para martir diperoleh melalui darah anak domba Allah. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu, saudara, dengan dosa diampuni, saudara. Dan dikatakan ketika seseorang dalam iman menerima apa yang Yesus perbuat, saudara, dikatakan dosa-dosanya telah dihapuskan. Dan bila ia diampuni, maka ia tidak dapat didakwa lagi. Yang tadi saya jelaskan di Roma 8 ayat 1. Di dalam Mazmur 32 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dan dosa itu dihapus oleh darah Kristus, darah Yesus, anaknya yang tunggal itu. Dan dikatakan menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, saudara, ya. Dikatakan demikian. Nah, para martir itu menang karena mereka menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip firman Allah, prinsip Injil. Mereka menganggap hidup ini tidak lebih penting dibandingkan dengan kesetiaan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 25. Yesus telah menyerahkan nyawanya di dalam menuruti kehendak Allah, Bapanya. Di dalam Kisah 20 ayat 24 dikatakan Paulus menulis, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Itu tujuan hidup dari Rasul Paulus dalam keselamatan yang dia terimanya, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Karena Satan, saudara, telah diusir dari sorga, dia tidak dapat lagi menuduh saudara dan saya sesuatu yang telah dilakukan tanpa henti. Sebelumnya dia terus, ya, mencat siang dan malam, kata firman Allah. Peran Satan sebagai seorang penuduh memiliki sejarah yang panjang, saudara. Di dalam ayat 1 ayat 9 itu dijelaskan bagaimana Satan itu menuduh, ya Tuhan, karena engkau sendiri saja yang menjaga, melindungi dia, dan memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Coba kalau engkau buka tudungmu, dia akan menghujat engkau. Dan saudara, itulah iblis, saudara. Ya, ini yang terjadi, saudara. Tapi ia tidak lagi sekarang memiliki dasar untuk tuduhan. Kenapa? Karena kerajaan itu telah datang. Yesus Kristus sumber dari kerajaan itu, dan dikatakan karya keselamatannya itu, saudara, telah saudara diberikan, dan dikatakan karya penyelamatan Allah telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, ini, saudara, poin yang lebih penting, saudara, ya, supaya saudara mengerti lebih dalam daripada diri setan secara literal, ya saudara. Dia sudah terkunci, saudara, ya, untuk bisa ke surga. Poinnya adalah bahwa dia tidak lagi mempunyai jaminan atau dasar untuk menuduh orang-orang percaya sekarang, karena Kristus telah datang. Jadi saudara, kalau sudah percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau ada penuduhan-penuduhan, kamu dulu pencuri, kamu dulu penipu, kamu dulu pembunuh, kamu orang jahat, kamu dan sebagainya. Tapi ketika saudara mendengar perkataan-perkataan itu, dan sekarang saudara menjadi orang percaya yang penuh hidup melakukan kehendak Allah, kamu akan katakan, ya benar, aku dulu begitu, tapi sekarang aku hidup untuk Kristus. Begitu, saudara. Jadi kita tidak bisa diintimidasi lagi oleh iblis atas dosa-dosa kita, karena dia sudah tidak punya kuasa. Dia kerjaannya sebagai penipu, pendusta, ya, itu saja, saudara, ya. Nah, saudara, tetapi saudara, kita juga dikatakan
Tidak lagi saudara, iblis tidak lagi mempunyai jaminan atau dasar untuk menuduh orang-orang percaya. Karena Yesus telah datang itu ya. Nah, Allah tidak mengindahkan lagi tuduhan-tuduhan Satan itu. Karena hukuman dosa telah dibayar oleh darah anak domba. Ya, ini yang harus dimengerti. Jadi, saudara, karena itu ia tahu, karena setan tahu bahwa waktunya sudah singkat. Di ayat ke-12 dari Wahyu 12 ayat 12 ini dikatakan demikian, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat, maka ia membuat satu niatan jahat untuk menghancurkan manusia. Ya, ini dikatakan dalam periode kenaikan Kristus, saudara, dan kedatangan yang kedua. Jadi waktu Kristus naik ke surga dan kita menantikan kedatangan yang kedua, dikatakan orang Kristen pada abad-abad pertama dan seterusnya, dalam jangka waktu yang luar biasa panjangnya ini, dikatakan sudah hampir 2000 tahun sekarang, setiap generasi memiliki harapan kedatangan kembali Tuhan pada setiap saat. Orang-orang percaya diperingatkan atas keterlambatan ini, saudara. Kenapa lambat? 2 Tesalonika dan Matius 24 ayat 45 sampai 51 itu menjelaskan kenapa Tuhan sampai sekarang belum datang. Ya, saudara. Nah, 2 Tesalonika menjelaskan itu dan Matius 24 ayat 45 sampai 51. Hati-hati saudara agar supaya penundaan tersebut tidak akan mengurangi iman saudara dan saya. Ya, 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Jadi iblis tidak memiliki kedudukan di sorga, tapi dia tetap memainkan sebuah peran di bumi ini, saudara, sebelum kerajaan itu datang dalam kepenuhannya. Jadi keinginan iblis untuk melukai, mencelakakan umat Allah, yaitu saudara dan saya, dia tahu waktunya yang singkat itu, karena dia telah dikalahkan melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus, saudara. Dikatakan waktu iblis dibatasi pada periode, ya saudara, kenaikan Kristus ke surga dan kedatangan yang kedua kali. Itu periode iblis sudah singkat. Dia tahu, makanya dia sungguh-sungguh, saudara, menggoda manusia untuk bisa dikalahkan, untuk ditaklukkan, mengikuti dia, saudara. Dan waktu kekalahan yang lengkap dan sama sekali itu dikatakan telah dekat. Hanya masalah waktu, ya, sebelum pengaruhnya berakhir sepenuhnya. Dan dikatakan dia ingin memusnahkan, menghancurkan semua yang dia bisa dalam waktu yang dia miliki. Jadi hati-hati saudara yang sudah percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan jauh dari Tuhan, terus mendekat kepada Dia. Untuk mengenal kebenaran, untuk mengenal bahwa akan ada tipu daya, rajin baca firman Allah, berselancar dalam kebenaran. Amin.